pendengar, kita berjumpa lagi di Aku Tahu Channel. Papa berharap semuanya sehat ya. Di pelajaran hari ini, pendidikan agama Kristen untuk kelas 3. Ya, kita akan memasuki pelajaran kita pada hari ini. Bab 11, semua bangsa milik Tuhan. Ya, kita masih membahas bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini dan bagaimana Tuhan menciptakan bangsa-bangsa di bumi. Saat ini kita akan memasuki pelajaran di part 22, kasih kepada semua bangsa. Anak-anak, Bapak mengingatkan, persiapkan peralatan tulisnya untuk mencatat hal-hal penting dalam pelajaran hari ini. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami akan memulai pelajaran kami percaya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seperti biasa anak-anak, kita akan membaca Alkitab mengawali pelajaran kita pada hari ini. Mari buka Galatia 3 ayat 25 sampai dengan 29. Galatia 3 ayat 25 sampai dengan 29. Anak-anak sudah buka Alkitabnya? Baik, kita akan membaca Alkitab ini dengan bersuara ya. Jadi anak-anak ketika membaca Alkitab ini, keluarkan suaranya, jangan di dalam hati ya anak-anak ya. Baik, kita baca ayat 25 dulu ya. 1, 2, 3. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu, kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah menggunakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, pembacaan kita hari ini menunjukkan bahwa kita semua manusia di bumi ini adalah milik Tuhan, ya. Nah, milik Tuhan tidak membeda-bedakan suku atau bangsa. Di sini dikatakan ayat 28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Kenapa disebut orang Yahudi dan Yunani pada saat itu? Ya, pada saat itu yang dikenal di bangsa Israel pada saat itu orang Yahudi dan Yunani, ya, atau orang Romawi juga yang menguasai pada saat itu. Ya, ada perbudakan. Ya, orang yang diperbudak berarti tidak merdeka, dan orang yang merdeka berarti tidak diperbudak. Dalam hal ini kita sama-sama adalah anak-anak Tuhan, ya. Ini maksud daripada Galatia 3 ayat 25 sampai dengan 29. Anak, coba kita akan pelajari kasih kepada semua orang. Pada dasarnya, manusia itu merasa diri paling benar dari antara sesamanya. Ini bisa kita lihat di semua orang. Pasti ketika ada masalah, pasti merasa dirinya lah yang paling benar di antara sesamanya. Ya, itu bisa terasa ketika kita bermain sama teman kita, pasti merasa kita yang paling benar. Anak-anak pernah merasakan seperti ini enggak? Ya, bahwa diri kamu merasa yang paling benar karena temanmu itu salah gitu ya. Aku yang benar, dia salah gitu. Ketika berantem kakak dan adik, pasti kamu merasa aku yang benar, kakak yang salah. Atau terhadap adik, aku yang benar, itu adik saya itu salah itu gitu ya. Itu perasaan manusia sama ya. Pada dasarnya manusia merasa diri yang paling benar. Ya, anak-anak pasti merasakan seperti ini, dan orang lain juga pasti merasakan seperti itu ya. Pada masa awal-awal kekristenan di dalam kitab Perjanjian Baru juga terasa, sehingga Paulus menuliskan kitab seperti kitab yang kita baca tadi. Jadi pada saat Perjanjian Baru ya, awal-awal kekristenan berarti ketika Yesus sudah naik ke surga,
mulai dari situlah Injil disampaikan, mulai dari situlah awal kekristenan ada. Ya, kekristenan kan, Kristen artinya pengikut Yesus ya. Itu pun ada perasaan seperti itu, sehingga Paulus menuliskan surat ya, bahwa tidak ada orang merdeka, tidak ada orang tidak merdeka, ada orang Yunani, Yahudi, orang Romawi, orang Mesir ya. Semua sama di hadapan Tuhan. Tuhan tidak beda-bedakan. Jadi nanti di surga tidak ada kapling-kaplingan. Contohnya orang kaya di tempatnya di sini, orang miskin tapi masuk surga tempatnya di sini. Tidak ada. Ya. Oh, orang Israel tinggalnya di sini, orang Mesir tinggalnya di sini, orang Indonesia tinggalnya di sini. Tidak ada. Di hadapan Tuhan kita semuanya sama, ya, tidak membeda-bedakan. Nah, kehadiran Yesus ke dunia mengorbankan diri bagi semua orang. Jadi kehadiran Yesus itu seperti gambar ini ya. Yesus tidak membeda-bedakan orang kaya atau orang miskin. Semua sama di hadapan Tuhan. Ya, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, semua sama. Ya. Tuhan tidak mengatakan, oh kamu masih kecil, kamu di sana di belakang, tidak. Atau kamu udah tua nggak bisa bergerak, jalannya cepat, kamu di sana, enggak. Di hadapan Tuhan kita semuanya sama, ya, kita semuanya sama. Nah, banyaknya bangsa-bangsa di dunia ini menunjukkan betapa Allah mengasihi dunia ini. Ya, kita sudah belajar bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini, bagaimana Tuhan membentuk bangsa-bangsa di dunia ini. Awal terjadinya bangsa-bangsa, kita tahu awal terjadinya suku-suku bangsa yang berserak itu kita sudah dijelaskan ya. Jadi dengan banyaknya bangsa-bangsa di dunia ini menunjukkan betapa Allah mengasihi dunia ini. Tuhan sayang terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan baik suku, bangsa. Jadi kayak begini, suku saya kan sedikit Pak, berarti Tuhan tidak sayang sama salah ya. Pak, saya miskin, berarti Tuhan tidak sayang sama saya, salah ya. Tuhan mengasihi tanpa membedakan ekonomimu, kedudukanmu, pekerjaan orang tuamu, ya rumahmu bagus atau cantik atau jelek atau apa, semua sama di hadapan Tuhan. Tuhan tidak membeda-bedakan. Sekalipun manusia seringkali membeda-bedakan kita. Contohnya, kita berteman ya, kadang-kadang ada teman kita pilih-pilih ya, karena kita tidak mampu, teman kita nggak mau menemani kita ya namanya. Terus ada juga karena kita orang kaya, ada yang suka dekat sama kita supaya kita dekat sama dia. Ada juga seperti itu memang. Tapi bagi Tuhan tidak ada membeda-bedakan. Ya, kita sama semua di hadapan Tuhan. Ya, di surga nanti yang Bapak jelaskan tadi tidak ada perbedaan. Kita semua sama, ya. Nah, Allah mengasihi seluruh bumi ini. Tuhan sayang. Yesus datang ke dunia ini, dia rela mengorbankan dirinya untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Kristen. Terhadap agama lain pun Tuhan sayang. Terhadap suku-suku lain pun Tuhan sayang, ya. Nah, anak-anak, saatnya untuk di like dulu ya, di bawah ini di like dulu yang tanda gini atau tulisan like, diklik dulu sekarang ya, sudah. Terus di share, terus di subscribe ya, karena itu semua gratis. Anak-anak tidak dikenakan biaya, tidak dikenakan pajak, tidak dikenakan potong pulsa lah, data lah, tidak. Cuma diklik itu gratis kok ya anak-anak ya, nggak apa-apa ya. Nah, nanti di-share buat teman-temannya, terus diklik loncengnya ya, nak ya. Nah, coba siapakah yang ingat dengan gambar ini? Ayo, masih ingat cerita ini? Anak-anak pasti ada yang tahu kan? Oh, ini Pak. Oh, itu ceritanya ini Pak. Pasti anak-anak sudah tahu, ya. Coba lihat lagi nih, semakin mendekat nih. Ini di sungai. Ini seorang putri, ya anak pasti udah tahu ya. Terus, nah ini dia di istana, pasti anak-anaknya ada yang tahu ya. Pasti tebak-tebakan ini. Ayo tebak, siapa yang bisa jawab? Ini kira-kira cerita tentang siapa? Ya, ada anak-anak pasti ada yang tahu ya. Nah, coba kita perhatikan ini.
Nah, ini lagi kembali muncul gambarnya ya. Nah, itu cerita tentang Musa. Musa itu siapa sih? Nah, ini Bapak jelaskan sedikit ya. Musa sengaja dihanyutkan ke sungai Nil. Loh, kok dihanyutkan sengaja? Nah, kejadiannya kan pada saat itu orang Israel diperbudak di Mesir. Nah, jadi orang-orang Mesir itu takut kalau bayi laki-laki semakin banyak nanti bisa berontak terhadap Mesir. Akhirnya semua laki-laki yang masih kecil mereka mau bunuh. Nah, sehingga orang tuanya sengaja di tempat pemandian putri Firaun disengaja Musa dihanyutkan pakai dengan tempat ini ya. Nah, pas putri Firaun lagi mau mandi, dia melihat ada bayi. Ya, dia tahu bahwa itu adalah bayi orang Israel ya. Musa merupakan keturunan Israel dan mereka diperbudak di bangsa Mesir ya. Mesir bukanlah bagian dari Israel. Jadi itu bangsa yang berbeda ya. Mesir ya Mesir, Israel ya Israel, Indonesia Indonesia, ya Malaysia ya Malaysia, ya Australia Australia, Amerika ya Amerika, itu bangsa yang berbeda. Nah, Musa diangkat putri Firaun jadi anak angkat tanpa melihat status Musa. Nah, putri Firaun mengangkat Musa jadi anak angkatnya, tidak melihat, oh Musa ini kan anaknya orang Israel, aku bunuh aja, tidak. Tapi diangkat jadi anak kesayangannya. Dia sayang terhadap Musa. Nah, di sini kita dapat melihat perbedaan bangsa tidak membatasi kasih dan kebaikan Tuhan berlaku kepada semua bangsa. Ya, di sini kita melihat tadi kan Tuhan mengasihi semua orang. Berarti di sini juga Tuhan mengasihi semua bangsa. Ini menunjukkan cerita Musa dan putri Firaun, bangsa yang berbeda bisa saling mengasihi. Walaupun bangsa Israel diperbudak, tapi putri Firaun bisa mengasihi anak yang diperbudak mereka. Malah diangkat jadi anak kesayangan, jadi putra raja lah ya, termasuk ya cucunya raja di Mesir. Jadi apapun permintaan Musa pasti diikuti oleh pegawai-pegawai raja, orang anak raja, cucunya raja, berarti haknya ada di sana. Ya, seorang putra mahkota seperti itulah yang dialami oleh Musa. Ya, jadi di sini kita melihat perbedaan bangsa pun ya bisa saling mengasihi. Enak ya? Anak sudah mengerti ya sampai di sini ya, Allah tetap mengasihi semua bangsa di muka bumi ini. Nah, inti pelajaran kita pada hari ini, cara kita mengasihi Tuhan yaitu lewat perbuatan kita kepada semua orang tanpa memandang perbedaan yang ada. Jadi cara kita mengasihi Tuhan, kita harus berbuat baik kepada semua orang tanpa membeda-bedakan suku bangsa, bahasanya, kekayaannya, dia ganteng apa dia jelek, ya perempuan atau laki-laki, semua sama, ya. Jangan membeda-bedakan. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.